Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, di segmen akhir, unjuk rasa besar-besaran menentang reformasi peradilan terjadi di kota Meksiko. Massa berunjuk rasa di kota Meksiko pada hari Minggu memprotes reformasi peradilan. Sejak usulan reformasi peradilan diajukan, telah terjadi beberapa demonstrasi di seluruh Meksiko menuntut pemerintah membatalkan reformasi peradilan dan menjamin independensi peradilan. Unjuk rasa Minggu tanggal 1 Juni yang lalu menjadi peristiwa penting dalam sejarah politik Meksiko karena akan memberikan pesan yang kuat kepada pemerintah mengenai pentingnya independensi peradilan dan perlunya demokrasi. Espero que el pueblo mexicano despierte, que no se deje llevar por esta simulación, que desafortunadamente pues los programas sociales son usados para manipular a la gente, tener clientes electorales, y que realmente es importantísimo tener un poder judicial autónomo, porque si no lo hay, se vulneran las libertades. Masih dari mancanegara, saudara, serangan pesawat nirawak Ukraina telah menghancurkan lebih dari 40 pesawat Rusia di wilayah Rusia. Serangan masih terjadi di tengah perundingan damai antara keduanya di Turki. Video yang menunjukkan pesawat nirawak terbang di atas wilayah Irkutsk, Rusia, dirilis Ukraina pada Senin waktu setempat. Dinas Keamanan Ukraina mengklaim telah menghancurkan lebih dari 40 pesawat Rusia sehari sebelumnya. Kiev menyebut serangan tersebut menunggu waktu 1,5 tahun, yakni dalam operasi yang melibatkan pesawat nirawak yang diangkut dalam truk kontainer masuk ke wilayah Rusia. Sementara itu Moskow menggempur Ukraina dengan rudal dan pesawat nirawak hanya beberapa jam sebelum putaran baru perundingan damai berlangsung di Istanbul, Turki. Operasi tersebut diklaim telah menghancurkan 34% armada pembawa rudal udara Rusia dengan kerusakan yang diperkirakan mencapai $7 miliar Amerika. Masih dari mancanegara, saudara, asap tebal membumbung di langit Khan Younis, jalur Gaza pada Senin siang, menyusul serangan Israel yang terus berlanjut di jalur Gaza. Hingga kini, saudara, penyebab pasti asap tersebut belum diketahui. Serangan Israel merupakan bagian dari konflik yang dimulai pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas melakukan penyerangan di Israel. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serangan balasan Israel telah menyebabkan lebih dari 54.000 warga Palestina tewas. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Namun data ini masih menjadi perdebatan karena Israel meragukan keabsahan angka tersebut. Hingga saat ini, saudara, konflik antara kedua pihak belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Saudara, gitar bersejarah milik musisi legendaris Kurt Cobain kini tengah dipamerkan di London, Inggris. Gitar ini tercatat sebagai gitar termahal yang pernah dilelang yang harganya mencapai $6,1 juta AS atau senilai hampir 100 miliar rupiah. Gitar ini adalah Martin seri D18E. Gitar akustik elektrik ini pernah dimiliki oleh Kurt Cobain, vokalis band legendaris Nirvana. Selain karena sejarah kepemilikannya, gitar tipe ini hanya diproduksi sebanyak 302 unit. Kurt Cobain sendiri membeli gitar ini dalam kondisi bekas dari sebuah toko gitar di Los Angeles. Dia memainkan gitar ini di acara MTV Unplugged. Gitar ini bisa dilihat secara langsung oleh publik di pameran di Royal College di London, Inggris. Informasi dari London, Inggris tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adisti Larasati. Saya Maria Sarong pamit undur diri. Sampai jumpa.